tidak boleh, tidak sah juga. Maka caranya adalah ketika imam sudah gerak baru kita gerak. Kemudian tidak boleh keluar dari gerakan imam juga. Maka kalau imam, tadi kan hukumnya apa Bu? Sujud tilawah ini? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau imamnya melakukan sujud sajadah, tiba-tiba makmumnya nggak maulah, kan hukumnya sunnah. Tidak boleh kalau dalam sholat. Harus mengikuti gerakan imam, walaupun kita pinginnya nggak mau sujud. Tapi harus mengikuti gerakan imam. Karena kalau kita tidak mengikuti gerakan imam, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Kalau seandainya imam tidak mau sujud, makmumnya tiba-tiba selalu bersemangat, saya harus sujud supaya dapat pahala. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Kalau imamnya tidak sujud, maka kita sebagai makmum juga tidak boleh sujud. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Itu kalau dalam sholat. Kemudian yang ketiga, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak disyariatkan melakukan takbiratul ihram dalam sholat dan sujud tilawah. Jadi kalau di luar sholat itu tidak perlu pakai takbir. Jadi ketika ayat saja ketemu mau sujud, Allahu Akbar, tidak perlu, langsung saja sujud. Kemudian nggak perlu juga pakai salam. Sudah bangkit langsung assalamualaikum, assalamualaikum, tidak. Setelah bangkit kita langsung saja lanjutkan baca ayatnya. Beda konteksnya di dalam sholat. Jadi ini ada perbedaan cara melakukannya di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat harus ada takbir. Kemudian nanti pasti di akhir dari sholatnya ada salam. Itu perbedaan antara di sholat dan di luar sholat. Bisa dipahami, Ibu? Kemudian yang keempat, tata cara sujud tilawah sama dengan tata cara sujud dalam sholat. Jadi posisinya sama dalam sholat. Gimana posisi dalam sholat? Itu dengan meletakkan kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, merenggangkan kedua siku dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan mengarahkan jari-jari ke arah kiblat. Ini sama posisi kita seperti sholat. Jadi sujudnya, gimana posisi sujudnya letaknya? Nah, sama seperti sholat. Kemudian yang kelima, apabila melakukan sujud tilawah di luar sholat, maka langsung sujud tanpa takbir. Ini saya katakan tadi. Tanpa tasyahud, tanpa salam. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Ini perbedaan bagaimana melakukan sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sampai 5 ini ada pertanyaan, Ibu? Bisa dipahami penjelasan saya? Silakan lanjut baca dulu ayat berikutnya. Ayat berikutnya, silakan siapa yang baca, Bu? Yang online. Yang online yang mau baca silakan di on. Buka. Tak buat ya? Ilmunya enggak. Biar berbuka sendiri. Yang siap baca yang di online silakan dibuka mood-nya. Tengok rakyat. Stop. 3 menit. Belakang. Mbak Eli ya dah. Yang baju 173. 173 ya? Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata
Innama harrama alaikumal maitata Alaikumul maitata. alaikumul maitata waddama walahmal lahir Dengungnya Bu, ulang Bu. dari waladi ya. Dari innama lagi. Innama. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri Walahmal khinziri. wa ma Zinya panjang, rinya pendek. walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah wa manidurra ghayra ba'in wala Faman turra ghayra baghin. wa manidurra ghayra ba'in wala Riunya dengan baghin. wa manidurra ghayra ba'in wala Baghin. Bukan ain, goin. wa manidurra ghayra ba'in wala adin fala isma alaihi Fala ithma alaih. wala isma alaihi Nunnya dengan innallaha ghafurur rahim. Allahumma Oke, tanya Bu, inna. Guna musadada. Ya, guna musyaddadah. Apa arti dari tasdid Bu? Menebalkan, menggabungkan huruf. Apa arti dari tasdid Bu? Menggabungkan kedua huruf menjadi satu. Menggabungkan kedua huruf menjadi satu. Kemudian innama manya Bu? Bi. Manya Bu? Matobi'i Ustaz. Manya matobi. Harrama alaikumul ma. Kumul ma. Alif lam mau? Alif lam samsiah. Alif lam? Samsiah. Alif lam samsiah. Alif lam komariah Ustaz. Alif lam komariah. Kemudian kalau dibaca ini alif hamzatul wasat atau hamzatul qata ini? Hamzatul qata Ustaz. Hamzah Bu? Hamzah qata. Hamzah wasal atau qata? Wasal Ustaz. Hamzatul wasal. Kalau hamzatul wasal gimana cara baca alifnya dia? Al. Ya, bacanya gimana Bu? Al maitata. Bacanya al maitata.
Kemudian Al-Mai. wadda. Ini alif lam Bu. Alif lam komariah. Lam Samsiah. samsia. Kemudian kalau dibaca alifnya gimana Ibu? Waddama. Kemudian wawunya dihilangkan, alifnya dibaca. Gimana cara bacanya? Al-Dama. Mana Ibu? Al-Dama. Al-Dama. Alif lam komariah atau samsiah? Samsiah gimana cara bacanya? Al-Dama. Ad-dama, langsung ke dal. Kalau samsiah lam alifnya nggak kebaca, alifnya dihidupkan, lamnya tidak terbaca. Ad-dama. Kemudian walahmal khinzi. Ikhfa, Ustaz. Ikhfa. Wama'u. Wajib mufasil. Wama'u. Majais. Majais munfasil. Bagaimana cara mengenali majais munfasil, Ibu? Gimana cara mengenali majais munfasil, Ibu? Apabila ada huruf mad lain kata. Mana Ibu? Kurang jelas suaranya. Apabila huruf mad bertemu di lain kata. Ya, yaitu apabila ada seperti mad asli, fathah sesudahnya alif, kasrah sesudahnya sukun, dhammah sesudahnya waw sukun, kemudian di depannya ada huruf hamzah atau alif dalam dua kata, maka itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja huruf mad lazim harfi musaqqal? Huruf mad lazim harfi musaqqal. Ibu, huruf mad lazim harfi musaqqal. Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, laf, kaf, mim. Naqasa asalukum. Apa itu pengertian dari idgham mutajanisain? Apa itu idgham mutajanisain? Apa Bu idgham sitok kali nang dosen kali gak nyala itu nih. Maaf Ustaz, sebentar ini apa itu? Speakernya error mati. Jadi nggak kedengaran. Sebentar Ustaz. Nggak ada suaranya Ustaz. Sebentar Ustaz. Ini londok. Lodok ini teh. Nah,
Speakernya tiba-tiba ngedrop mati Ustaz. Sebentar Ustaz, ganti speaker kecil. Oh iya. Ya gitu, waking. Ustaz, Ya sudah Ibu. Ada dengar suara saya? sudah Ustaz, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan lagi Bu ya. Ya. Apa tadi idgham mutajanisain? Pengertian idgham mutajanisain. Ibu siapa tadi Bu? Apa itu pengertian idgham mutajanisain? Bisa Ibu idgham mutajanisain? Pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. Iya, apa saja hurufnya Ibu? Zal, ro, da, ta, sa, zal, ba, mim. Yang sama makhraj beda sifat, yang sama makhraj ba dengan mim, kemudian ta dal to, ta dal wa. Da, dal dengan ta, sa dengan zal, ba bertemu dengan mim. Kemudian Iya, ada 8 huruf ini. Kemudian Oke, itu saja pertanyaannya Bu. Kita lanjutkan lagi untuk materi tajwidnya. Yang ke-6. Ya, sama Bu. Yang ke-6, bagaimana sujud tilawah atau sujud sajadah ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang pertama, tidak disyariatkan untuk berwudu dahulu sebelum melakukan sujud tilawah. Jadi kalau kita melakukan sujud tilawah ini di dalam sholat, maka harus berwudu menghadap kiblat. Karena memang salah satu syarat yang sholat itu adalah wudu dengan menghadap kiblat. Kemudian sedangkan di luar dari sholat tidak disyariatkan untuk berwudu dalam dahulu sebelum melakukan sujud tilawah. Karena sujud tilawah bukanlah sholat. Sehingga orang yang berhadas bahkan wanita yang haid dan nifas diperbolehkan melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Namun disunnahkan lebih baik adalah melakukan dengan keadaan suci. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar. Hadisnya Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm. Lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia pun ikut bersujud. Jadi contoh ibu-ibu lagi baca ayat sajadah, tiba-tiba yang di sebelah mungkin lagi haid atau apa, menyimak. Maka yang mendengar tadi disunnahkan juga bersujud, tidak masalah. Maka boleh dalam keadaan tidak suci ketika kita melakukan sujud tilawah. Kalau ini konteksnya di luar dari sholat. Kalau di luar sholat maka dia tidak boleh, tidak sah. Maka ini kondisinya ketika berada di luar sholat. Kemudian yang ketujuh, tidak disyariatkan harus menghadap kiblat. Ini juga konteksnya di luar sholat. Contoh lagi dalam kendaraan mengulang hafalan, bertemu ayat sajadah, maka tidak mesti harus menghadap kiblat. Tapi kalau dalam sholat, maka syaratnya yang pertama adalah kita lakukan menghadap kiblat. Kecuali dalam keadaan darurat. Akan tetapi yang lebih utama adalah menghadap kiblat dan tidak boleh seorang meninggalkan hal tersebut kecuali jika ada uzur. Berkata Ibnu Hazm, sujud itu boleh dilakukan tanpa bersuci dan tanpa menghadap kiblat. Karena dia bukanlah sholat. Jadi adab dalam membaca Quran yang terbaik bagaimana Bu yang sudah kita pelajari, menghadap kiblat dan sebisanya. Ini kalau posisi Ibu duduk ini menghadap ke dinding, tidak menghadap kiblat ya Bu ya. Seingat saya tidak menghadap ke dinding kiblatnya di sana Bu. Agak miring sedikit ya.
ke dinding lah sebelahnya lagi Bu ya. Bukan dinding, iya dinding sana. Jadi kalau sananya ibu lagi baca Qur'annya posisi seperti itu, kemudian tidak menghadap kiblat, tetap sah juga. Tapi semampu mungkin kalau seandainya ingin nilai yang lebih, maka dia menghadap kiblat. Jadi ibaratnya Bu ya, adab itu tidak ada kaitannya sah atau tidak sahnya. Contoh, aurat laki-laki dari mana sampai mana Ibu? Pusar sampai lutut. Ya, kalau saya sholatnya pakai anduk sudah menutupi dari pusat sampai lutut, kira-kira sholat saya sah tidak? Sah. Tapi secara adab baik tidak? Tidak baik. Maka secara adab yang terbaik saya tutup baju, pakai peci, pakai yang terbaik lah pakaiannya secara adab. Jadi kalau seandainya saya yang penting sah saja, sujud sembarangan saja. Sah, tapi kalau lihat adabnya tidak baik, maka kita ingin mendapatkan yang lebih. Contoh kalau orang puasa, habis sahur tidur, nanti bangunnya nanti pas maghrib, kira-kira puasanya sah tidak? Sah. Karena pengertian puasa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sah. Tapi secara keutamaannya nggak dapatkan. Yang terbaik bagaimana? Mungkin baca Quran atau yang melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi kalau ingin lebih ya kita harus melakukan yang lebih. Kita lakukan bisa menghadap kiblat dengan berwudu. Itu juga bagian adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-8. Sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Contoh kalau sholat ada waktu yang terlarang. Setelah subuh, setelah asar, itu terlarang untuk sholat waktu-waktu terlarang. Tapi kalau kita baca Quran, nah, jadi kalau baca Quran tidak ada waktu yang terlarang. Selagi kita masih mampu untuk melakukannya dalam keadaan suci, maka kita baca Al-Quran. Jadi tidak ada seperti sholat waktu terlarang. Kapan kita ingin mengulang hafalan atau baca Quran maka diperbolehkan. Jadi sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Alasannya karena sujud tilawah bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian yang ke-9, diperbolehkan seorang melakukan sujud tilawah meskipun auratnya tidak tertutup secara sempurna. Ini kembali lagi kepada adab. Ini konteksnya di luar dari sholat. Tapi kalau sholat harus menutup. Nah, karena tadi kan sujud tilawah, sujud sajadah ini bisa berlaku dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dalam sholat ya harus menghadap kiblat, berwudu dan menutup aurat. Tapi kalau di luar sholat, contoh, ada nggak mungkin ibu lagi di rumah mengaji atau menyimak lah mendengar bacaan orang mengaji, tapi lagi buka aurat. Maksudnya bukan buka aurat, buka baju tuh, tapi buka mukena saja gitu. Tidak pakai jilbab. Ada yang pernah seperti itu, lagi nyimak tapi kita lagi tidak pakaian sempurna, lagi buka jilbab seperti itu. Ya, kalau seperti itu tiba-tiba kan yang mendengar disunahkan untuk bersujud juga. Maka dengan kondisi kita tidak pakai jilbab pun tetap sah. Tapi yang terbaik adalah tetap menutup aurat secara sempurna. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Di dalam sholat jamaah yang dijaharkan. Apa sholat yang dijaharkan Ibu? Ya, maghrib, isya, subuh. Itu dijaharkan. Pakai suara kuat. Apabila imam membaca ya sajadah lalu imam bersujud karenanya, maka makmum harus bersujud mengikuti imam. Ini saya sampaikan tadi. Kalau imamnya sujud, ya kita makmumnya harus sujud. Kalau imamnya tidak, kita jangan sujud tiba-tiba. Kita keluar dari gerakan imam. Tetapi jika imamnya tidak bersujud, makmum tidak perlu bersujud. Ini juga kalau seandainya masjid itu tempat persinggahan. Contoh di jalan lintas, tempat orang-orang banyak bersinggah untuk melakukan sholat, masjid di perjalanan, bus berhenti, mobil-mobil travel berhenti,
Kemudian imamnya sholat maghrib, memimpin sholat maghrib, tiba-tiba bawa ayat sajadah. Maka kalau seandainya pendatangnya silih berganti, makmumnya berganti-ganti, bukan warga setempat, maka perlu diberitahu agar apa? Makmum tidak terkejut. Ini kok tiba-tiba sujud, dari berdiri langsung sujud, ini sholat apa? Maka harus diberitahu. Nanti kita di rakaat pertama atau di rakaat kedua kita akan melakukan sujud tilawah. Di makmum itu sudah siap-siap. Jangan tiba-tiba langsung sujud, orang yang belum belajar takutnya terkejut. Kok tiba-tiba berdiri langsung sujud. Habis itu berdiri lagi langsung baca ayat. Jangan makmumnya mungkin ada yang belum belajar, maka perlu diberitahu terlebih dahulu. Mungkin juga kalau seandainya memimpin sholat tarawih, jamaahnya ramai, satu malam satu juz, kemudian 30 malam 30 juz, maka pasti otomatis kita akan melewati ayat sajadah. Maka nanti ketika kita melewatinya harus diberikan informasi dulu agar makmum tidak terkejut. Tapi kalau seandainya masjidnya sudah menjadi kebiasaan seperti Jumat subuh, ada masjid yang selalu baca ayat sajadah. Di Jawa sana gimana? Ada yang masjid di kampung ibu yang setiap Jumat subuh baca ayat sajadah dengan surah Al-Insan? Nah, biasa laki-laki yang ke masjid ya bu ya. Cuma saya baru ngerti di sini Ustaz. Iya. Karena tua di Hongkong. Saya di Hongkong lama-lama. Jadi ada masjid-masjid, beberapa masjid yang biasanya bentar dulu izin bu, ngapakan anak sebentar bu. Iya. Sudah zuhur di Hongkong ya bu. Iya Ustaz. Ya kita lanjutkan ibu. Ya. Jadi tadi kalau seandainya ada masjid-masjid yang memang sudah terbiasa melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah, contoh warga setempat saja jamaahnya, tidak ada orang lain, sudah terbiasa menjadi kebiasaan, maka tidak perlu diinformasikan. Tapi kalau ada orang-orang pendatang, ibu ada yang rumahnya di pinggir jalan raya besar di kampung, ada kira-kira masjidnya itu yang biasa masjid persinggahan orang-orang lewat? Ada. Nah, kalau seandainya imam yang memimpin imam, jamaahnya silih berganti, nggak tahu pendatang dari mana saja, maka itu harus diberikan informasi agar makmumnya tidak terkejut. Ada masjid yang mungkin di kampung, bukan dilewati jalan lintas, jamaahnya itu-itu saja, warga setempat. Maka kalau sudah tahu warga setempat, tidak perlu diinformasikan. Nah. Sampai 10 ini ada yang mau tanya dulu, Bu? Sampai 10. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Maaf Ustaz, luar dari konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Saya Ustaz mau tanya, daripada nguncel ya Ustaz. Ustaz, kalau saya pas sujud gitu lah Ustaz, yang diutamakan tangan dulu apa lutut dulu gitu Ustaz? Iya, dua-duanya hadisnya ada. Tangan dulu atau lutut dulu. Dua-duanya hadisnya ada. Yang pertama, itu hadisnya tergantung konteksnya usia Ibu. Yang pertama ketika itu memang ada yang mengatakan oh itu seperti ada jangan mendekap, itu mendekap yang tidak boleh. Tapi kalau posisi turunnya itu tergantung. Kalau yang masih muda itu ketika Rasulullah masih muda, beliau itu adalah yang pertama apanya dulu? Lututnya dulu. Baru tangan. Ada yang tangannya dulu baru lutut. Kenapa? Karena faktor usia. Jadi keduanya boleh. Karena ada orang yang sudah tua harus menyanggahnya dulu baru dia menggerakkan kakinya sudah sakit-sakit. Disanggahnya dulu pakai tangan baru lututnya dulu. Itu kedua hadisnya ada.
Jadi mana yang boleh dulu, lutut atau kaki? Dua-duanya ada hadisnya. Boleh lutut dulu, boleh kaki dulu. Dan Rasulullah mengeluarkan dua hadis itu. Kenapa? Ketika Rasulullah masih muda, lain hadisnya ketika beliau sudah tua, lebih sudah lanjut usia, sudah bertambah usianya, maka beliau gerakannya berbeda lagi. Kenapa? Terkadang antara anak muda dengan orang tua lain dulu yang digerakkannya. Yang tua ini sudah sakit kakinya, akhirnya tangannya dulu diturunkan ke lantai. Seperti itu. Terima kasih Ustadz, baru begitu kan saya jelas gitu Ustadz. Jadi Ya. istilahnya nggak ganjel. Terima kasih Ustadz, terima Ya, kasih Bu. banyak. Ya. Sampai 10 ini, kalau tidak ada yang tanya lagi, kita baca lagi lanjut. Silakan, Ibu yang mau baca. Assalamualaikum Ustaz. Yang kuat suaranya Bu ya. Ya Ustaz, insyaallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik satu ayat lagi ke atas yuk. Innalladzina yaktumu. Lamnya ditekan lagi Bu. Innalladzina yaktumu ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bih. Ulang lagi Bu. Menerima anzalallahu minal kitab. 3, 7. Maunya apa yang Bu? Anzalallahu minal kitabi sini wa yashtaruna bih Nanti wayashtaruna bihi. Dilanjutkan Bu. Wayashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik. Bayastaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna ulaika ma ya'kulu fi butuni ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal wala yukallimuhumullahu
yuzakihimullahu yawmal qiyamati wala yuzakihim wala nuzakkihim wala yuzakihim Kafiyah tekan yuzakki wala yuzakihim walahum adabun alim. ya saya tanya Ibu inna Nah, Ustaz ada Ustaz. innal ladzi alladzina alif lam apa Ibu Komariah hamzah wasal atau koto Hamzah wasal Ustaz. ya kalau hamzah wasal baca dari alifnya gimana bunyinya jadi ya Bu alladzina bacanya di alladzina kalau dihidupkan yaktumunya Bu Ya, atau BI ma'a Madrais munfatir anza ifa anzalallah Allahnya Bu Allahnya apa Ibu matlafun jalalah tafkhim atau tarkik tafkhim ya dibaca tebal kenapa tebal Ibu karena sebelumnya berharokat fathah anzalallahu minal kitab kalau saya berhenti Bu bahannya jadi apa kitab kalau apa Bu kalau kubro bagaimana cara mengenali kalau akbar pantunannya kuat bertasdid terjadi ketika wakaf di akhir kemudian huruf kolkolnya di akhir kalimat kemudian wayashtaruna bihitha bihitha nasilah qasira kemudian samanang qalila kalau berarti qalila lahnya Bu matiwat kalau dilanjutkan qalilan ada wakafnya di situ Bu dilarang berhenti ya Kak? Ya, nama wakafnya apa? Wakaf Ibu? Wakaf Qobi Ulai wajib muttasil. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu wakaf ittirari, Bu?
yang direncanakan, Ustaz. Ittirori. Yang mendadak. Wakaf dalam keadaan darurat, baik bisa bersin, batuk, kehabisan nafas, itu ittiror. Ya itu aja pertanyaannya. Jadi kalau ditanya gini jadi ngulang-ulang pelajaran sebelumnya biar dibuka bukunya. Dia di rumah nggak sempat dibuka bukunya. Ibu, Tunggu periode berhadapan langsung sama Ustadz. Tambah terdua kali, tambah terdiam. Pasrah lah kalau ketemu. Ya biasa. oke kita lanjutkan. Yang nomor 11 Ibu. Suara saya agak serak, mohon maaf Ibu. Tidak dibenarkan seorang imam melakukan sujud tilawah pada sholat sir. Tadi sholat jahar, sekarang sholat sir. Apa sholat sir Ibu? Tidak bersuara. Sholatnya sholat apa sholat sir itu? Asar sama zuhur. Asar dan zuhur contohnya. Sholat dengan bacaan tidak nyaring. Ini pada pendapat Imam Malik. Jadi para pendapat sini mengatakan bahwa tidak dibenarkan ketika kita sholat, memimpin sholat zuhur, diam imamnya tiba-tiba langsung Allahu Akbar langsung sujud. Bingung makmum. Maka dalam sholat sir itu tidak dibenarkan. Kalau pakai sholat yang jahar pakai suara itu dibenarkan. Tapi kalau yang dalam sholat sir diam tiba-tiba berdiri langsung sujud itu bingung. Jadi baca ayat yang biasa-biasa tanpa mengandung ayat sujud saja kalau kita memimpin jadi imam sholat zuhur ataupun asar. Itu perbedaan antara sholat sir dengan sholat jahar. Kemudian disyariatkan bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran untuk sujud tilawah. Namun tidak bagi orang yang tidak bersujud, mendengarkan tidak menyimak bacaan. Ini adalah pendapat yang dipilih Imam Ahmad. Apa maksudnya di sini? Tidak ada orang yang mendengarkan dengan sengaja atau mendengarkan tidak sengaja? Ada Ustaz. Contoh Bu Ami lagi baca Quran di ruangan itu. Tiba-tiba Bu Rini lagi masak di dapur sebelahnya. Lah ibu duduk berarti sebelah kanan itu dapurnya. Menghadap ke sebelah kanan. Bu Ami suaranya kuat baca. Baca ayat sajadah kuat. Bu Rini dengarnya antara fokus tidak fokus karena fokusnya lagi masak ini. Maka kalau seandainya mendengarnya tidak terlalu fokus, maka tidak dianjurkan untuk sujud. Karena kan tadi yang sujud tadi antara yang baca dengan orang yang mendengar disunahkan untuk sujud. Lain kasusnya dengan orang Bu Ami lagi baca Quran, ada satu ibu Bu Rini dengarnya dengan fokus. Didengar dengan fokus. Disimak satu persatu. Maka yang mendengar juga disunahkan untuk bersujud. Baca ayat sajadah. Doa sajadah. Itu kalau yang menyimaknya dengan fokus. Tapi kalau dengar menyimaknya atau lagi ada yang baca main handphone, tidak fokus dengarnya, maka tidak dianjurkan untuk bersujud. Tapi orang yang betul-betul menyimak, maka dianjurkan dia untuk bersujud. Itu yang nomor 12. Yang ke-13, disyariatkan bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan Quran. Nah ini tadi, yang ke-14 berarti sekarang. Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajadah lebih dari satu kali, maka ia boleh untuk menunda sujud lalu sujud sekali pada akhirnya. Namun jika ia telah sujud lalu membaca ayat sajadah lagi, maka lebih utama adalah ia sujud lagi. Tadi ada yang dalam satu surah 2 ayat sajadahnya. Surah apa Ibu? Surat Dua ayat. Dalam satu surah ada 2 ayat sajadahnya. Surah Al-Hajj. Jadi boleh jadi ini surah Al-Hajj ada 2. Ada yang di ayat 18 dan 77. Boleh ibu menunda yang di pertama kalau contoh ingin baca satu surah Al-Hajj. Nanti ayat setelahnya yang pas terakhir sajalah digabungkan jadi satu boleh.
Atau yang lebih baik kata para ulama di situ adalah setiap ayat kita tetap sujud. Di ayat 18 sujud, di ayat 77 juga 77 tetap sujud. Jadi keduanya lebih baik. Boleh sekali. Kemudian yang ke-15, apabila seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah lalu terluput untuk melakukan sujud tilawah, maka ia boleh melakukan sujud tilawah jika sedang waktu tidak terlalu panjang. Jika jaraknya sudah terlalu panjang, maka ia tidak perlu sujud karena telah terluput waktunya. Maksudnya gimana ini? Contoh ibu lagi baca Quran, tiba-tiba GrabFood datang, ting-ting bunyi pintu. Lagi baca Quran pas ketemu ayat sajadah, betul nih dia datang. Akhirnya kita nggak taruh letakkan Quran kita dulu, baru meladeni tamu. Akhirnya tanya, barangnya gimana, sudah lengkap semua bawaannya, harganya berapa, negosiasi semua itu panjang lebar ngomong. Maka ketika waktunya sudah terseling panjang, itu pikiran kita juga sudah tidak fokus, terluput dari apa yang kita baca, maka tidak dianjurkan kita untuk bersujud. Tapi kalau seandainya kita masih fokus, contohnya Bunda Tewi ketemu ayat sajadah, tiba-tiba ambil pulpen dulu mau nandain, pikirannya masih fokus kepada Quran, maka walaupun ada pergeseran kegiatan dari baca Quran mengambil pulpen, maka itu tetap kita dianjurkan untuk sujud tilawah karena pikiran kita masih fokus. Atau Bunda Tewi lagi baca ayat sajadah, duduk di lantai, aduh pegel pas di ayat sajadah, mau pindah ke kursi, maka pindah tempat, pastikan ada terjeda bacaan Qurannya. Maka ketika pikiran kita belum terluput, maka itu kita tetap dianjurkan untuk baca ayat sajadah. Jadi dia kondisionalnya kita lihat. Tiba-tiba pas lagi baca ayat sajadah hujan lebat, angkat jemuran dulu ke belakang, lari sana lari sini, habis itu lanjut baca Quran, maka sudah terlalu panjang waktunya. Maka itu tidak perlu ayat baca sujud lagi. Ya. Bisa dipahami Ibu sampai 15 ini bagaimana memahami ayat sajadah secara hukum fikih? Sebelum terakhir, siapa yang mau baca satu ayat lagi, Bu? Orang lagi. Daniel mau baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Tanya Ibu. Ulai. Mat wajib mutasil Ikal ladzi atau bi alladzina ishtara. Ini alifnya hamzah wasal atau hamzah qata, Ibu? hamzah wasal. Ishtarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Ada wakafnya di maghfirah, Ibu? Jais. Apa itu wakaf jais, Ibu? Boleh berhenti, boleh lanjut. Fama'a. Mad jais munfasil. Kemudian huruf ba. Di mana tempat keluar hurufnya, Bu? Bibir. Bibir. Sifat huruf ba apa saja, Ibu? Qalqalah. Sidah. Apa, Ibu? Qalqalah. Sidah. Izhar. Yang jelas suaranya. Apa nih, Ustaz? Dari segi nafas, coba. Dari segi nafas apa, Ibu? Jahar. Jahar.
Dari segi suara, Sidah. dari segi suara, Sidah. sudah. Pangkal lidah, Istighfar. apa Ibu? Istighfar. Istighfar. Dari pangkal sampai ujung lidah apa Ibu? Infitah. Posisi makhraj. Islam. Kalau dari sifat tunggal berikutnya adalah qalqalah. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Kurang Ustaz. Silakan, Ibu. Jadi alhamdulillah sudah 15 tadi kita pahami bagaimana kita melakukan sujud tilawat atau sujud sajadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka untuk sujud tadi ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawat atau sujud sajadah, ada juga sujud dalam sholat. Nah, di sini dikatakan wahai pembelajar dan penghafal Quran, sesungguhnya belajar dan menghafal Quran itu Quran itu adalah pekerjaan yang tidak pernah kata gagal. Jadi nggak ada kata rugi, kata gagal, tidak berhasil, bodoh, itu tidak ada dalam belajar Quran. Karena sesungguhnya orang yang belajar Quran itu ketika dia sudah niat karena ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya setiap yang dia kerjakan tetap ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul belajar ketika dia tidak pandai, kita belajar bagaimana semangatnya Bilal bin Rabah yang pernah saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Ketika beliau salah tapi niatnya untuk belajar mengucapkan huruf shad, dibacanya sin, maka penduduk langit bisa bergetar dari bacaan yang salahnya. Bagaimana lagi bacaan yang benarnya. Maka ini menjadi semangat bagi kita bahwa ketika belajar Quran itu walaupun kita 10 tahun, 20 tahun seumur hidup belajar Quran masih baca terbata-bata, maka itu tidak ada istilah kata gagal. Seandainya engkau menghabiskan 10 tahun bahkan lebih untuk belajar dan menghafalnya, namun kau tak kunjung bisa atau terbata-bata dalam membaca dan menghafalnya, maka engkau sama sekali tidak gagal. Tapi kan kita ingin tetap ada perubahan ya Bu ya. Masa sudah 50 tahun bacanya a'udzubillah masih gitu-gitu terus. Tetap harus ada peningkatan sehingga ketika kita belajar bisa lebih menikmati apa yang kita baca. Bayangkan saja berapa banyak pahala yang membaca selama waktu itu. Seorang berkata kepada Imam Hasan Al-Bisri, si fulan belajar dan menjaga Al-Quran. Maka ia merespon, bukan dia yang belajar dan menghafal Quran, tapi Al-Quranlah sesungguhnya yang menjaganya. Jadi dengan ibu ini tergerak mau belajar Quran, sesungguhnya Al-Quran itu menjaga ibu. Agar ibu itu tidak membuang waktu yang sia-sia. Allah gerakkan ibu menggunakan waktu yang manfaat. Itu dengan apa? Mempelajari kalamnya. Dibimbingnya dengan membaca Quran kita menjadi tahu bagaimana hukum-hukum yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Sehingga Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sampai di sini Ibu, silakan ada yang mau tanya. Bisa dipahami nggak dari awal sampai akhir Ibu? Kalau tidak ada yang tanya kita cukupkan ini. Silakan Ibu. Ada lagi? Ada yang tanya lagi nggak Bu? Kalau tidak ada kita nanti ketemu sore lagi. Mudah-mudahan tidak bosan. Tidak Insyaallah nanti kita lanjutkan sore nanti, yaitu pembahasan kitab At-Tibyan, yaitu adab-adab bagaimana kita belajar Quran. Hari ini kita belajar memperbaiki bagaimana baca Quran. Sore nanti kita memperbaiki adab kita bagaimana terhadap Quran. Maka bukan sekedar kita berusaha untuk memperbaiki bacaan juga, tapi bagaimana kita juga memperbaiki adab kita setelah kita baca Quran. Mudah-mudahan ini menjadi pembimbing kita, baik bacaan dan baik juga adab dalam kehidupan. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ikut gabung Ustadz. Bisa online dari jalan atau gimana? Lagi sibuk Ibu? Karena lagi ini Ustadz, kalau minggu pertama sama minggu ketiga wirid di masjid di sini Ustadz. Oh gitu. Ya. Di masjid mana Ibu? Habis sholat asar ya Ustadz. Masjid di mana Ibu? Masjid di Batam Ustadz. Di Batam Ibu tinggal? Iya. Oh, Masya Allah. Ya, berarti sama-sama Sumatera kita ini. Iya, sama. Dekat mau ke Singapura. Kalau Ustadz di mana Ustadz? Saya di Medan. Oh, banyak juga orang Medan di sini Ustadz. Iya, banyak orang Medan karena Batam sama Medan dekat. Penerbangan juga banyak pesawat ke Batam. Iya, betul banget. Ya, mudah-mudahan
bisa silaturahim nanti di Batam. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya ada beberapa kali ke Batam, tapi dahulu masih belum nikah. Oh. Ada beberapa kali ke Batam. Semoga setelah menikah juga nanti kapan-kapan ada waktu bisa ke Batam, Ustaz. Amin, amin. Kalau tidak ada lagi, mungkin ini saja Ibu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sore pembahasan kitab At-Tibyan. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya jumpa. Maaflah. Ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu semua yang sudah hadir di online maupun di rumah cahayaku. Mudah-mudahan menambah keberkahan, mudah-mudahan kita bisa memahami ilmunya dan bisa diberi pemahaman dan bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup dengan baca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini mohon maaf lahir dan batin Ibu-ibu sedaya. Kita sholat, makan, terus ada eksekusi ulah ya, kita belajar fasahatul lisan dan riyadatul lisan.
IMG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.